Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmati Islam wal iman wa kafa biha minan nikmah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallamahu ahli. Jazallahu anna sayyidina wan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ma jazal nabina an ummati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu ma'lu wa ma kasab. Sayasla narang data lahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masyad. Sadaqal wa'adim, sadaqal wa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu hal sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang taqwa Allah, yang as-siddiqun, yang jujur. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dewasa ini moral, adab, dan kebiasaan yang senantiasa mendatangkan suatu hal yang berbau negatif lebih cenderung daripada adab, kejujuran apapun bentuknya yang berbau positif. Makanya dewasa ini sekarang ini di zaman era reformasi, di zaman globalisasi sekarang ini, di endingnya dunia, akhiril zaman, susah sekali kita mendapatkan mereka-mereka yang berjiwa as-siddiqun, yaitu jujur. Kejujuran yang dimiliki mereka-mereka yang punya nyali di dalam mengemban kejujuran atau as-siddiqun, ini merupakan mereka-mereka yang menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan segala sesuatu meskipun itu pahit di lidah. Mengatakan segala sesuatu meskipun itu akan mengalami kesulitan dalam suatu keadaan. Mengatakan segala sesuatu dengan siddiqun, kejujuran, meskipun itu akan menentang atau membahayakan nyawanya. Banyak sekarang justru yang jujur akan ditentang. Justru mereka-mereka yang berjiwa jujur akan dimusuhi. Justru mereka-mereka yang jiwa jujur akan dilaknati oleh mereka-mereka yang laknatullah, yang dilaknat oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang dilaknat oleh Allah. Ini sudah mulai sejak zaman Rasulullah. Makanya Rasulullah itu punya sifat as-siddiqun, jujur, tidak pernah berbohong. Dari kecil sampai beliau meninggalkan kita. Ini merupakan suatu cermin begitu pentingnya as-siddiqun atau kejujuran itu dimiliki oleh manusia sekarang ini. Manusia sebagai umat baginda Rasulullah. Mana ada sekarang jujur itu muncul? Mana ada sekarang jujur ini tumbuh? Mana ada jujur ini sekarang ada? Keberadaan jujur-jujur ini mereka-mereka akan jadi pertentangan dan ditentang, akan dilenyapkan mereka-mereka yang merasa membahayakan buat usaha mereka, buat bisnis mereka. Makanya sekarang apapun yang berbau kejujuran dihancurkan, dilenyapkan mereka-mereka yang punya jiwa batil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya tidak takut dengan ayat ini. Karena apa? Kejujuran yang mereka miliki ini membahayakan bisnis atau omset mereka-mereka yang punya
kebiasaan di dalam segala hal yang bertentangan dengan bisnis yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Dan mendatangkan banyak keberuntungan, mendatangkan banyak keuntungan bagi mereka yang menjalankan bisnis-bisnis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dilaknat oleh Allah, dia di dalam bisnisnya nggak ada kejujuran. Meskipun dia ahli ibadah, di dalam usahanya, di pasar, dalam timbangannya aja dia bebani segala sesuatu nggak jujur. Ini sudah dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil yang kita dapatkan pun juga riba. Kita masuk di dalam golongan wa antallahul munafiqina wal munafiqati kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah, dan Allah akan melaknat. Jelas di sini. Tetapi kita sering melakukan ini tanpa sadar. Tapi kita sering menjalankan ini tanpa kontrol. Kita sering menjalankan ini tanpa waspada pada diri kita. Inilah manusia. Inilah kebatilan manusia yang dimiliki manusia di era zaman sekarang ini. Tanpa sadar. Berkali-kali Ustaz bilang tanpa sadar maupun dengan sadar. Maka disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, wattaqullah, dan bertawakallah kepada Allah. Tawakal dengan sebenarnya tawakal. Wa kunu, dan beradalah ma'asyadiqin, bersama mereka-mereka orang yang jujur. Bersama dengan kejujuran yang ada. Ma'asyadiqin, dengan jujuran-jujuran yang dimiliki oleh mereka-mereka. Tidak berani berbohong, tidak berani berdusta, tidak berani mengatakan segala sesuatu yang itu akan mendatangkan azab buat dirinya, buat lisannya, buat matanya, buat telinganya, buat tangannya, yang nanti akan dipertimbangkan atau dihisab khusus nantinya. Masya Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat At-Taubah ini ayat 119 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah wa kudu ma'asyadiqin. Beradalah dan beradalah di dalam bersama orang-orang atau bersama suatu kejujuran. Ma'asyadiqin ini, as-sadiqin ini dibagi menjadi 5. Jadi kalau kita bicara dengan kejujuran, kejujuran yang kita lakukan setiap hari ini dibagi lagi menjadi 5 macam. Apakah as-siddiqun atau kejujuran itu yang 5 tadi? Apa? Pertama adalah as-siddiqun al-qalbi, jujur di dalam hati kita. Bisakah kita melakukan seperti ini? Berat sekali. Bisakah kita lakukan seperti ini? Susah sekali. Hati nggak bisa bohong. Tetapi kita buat, kita bikin hati ini dusta. Hati ini berdusta kepada siapapun. Hati tidak bisa bohong. Tetapi kita olah sehingga hati ini menjadi hitam. Menjadi kelam. Kenapa? Karena kemunafikan kita, kemursalan kita. Kebatilan yang kita miliki. Kenapa? Karena keserakahan dunia. Gak sadar dunia adalah fata morgana. Gak sadar dunia ini sifatnya sementara. Ketika kita mati kala idza balaqatitarok wakila manrok wadana anakul firok, matilah kita sebagai hamba Allah yang su'ul khatimah. Coba, ini baru as-siddiqun al-qalbi, jujur di dalam hati. Pertama, berat untuk kita lakukan. Kita sering melanggar. Masuk kita ke dalam wa'ala. Masuk tidak kita golongan apa? Wa'atallahu munafiqina wal munafiqati wa la'anahumullah. Allah akan laknat. Dilaknatlah kita. Kemudian yang kedua, as-siddiqun al-hadis, jujur di dalam ucapan. Di dalam ucapan kita, di dalam kita mengucapkan, jujurlah lisan kita. Apakah bisa kita mengucapkan hati berkata ini, lisan kita mengatakan A?
Bisakah hati mengatakan B, lisan kita mengatakan B? Enggak. Hati udah gelap, lisan mengatakan B, hatinya C. Hati ini mengatakan suatu F, lisan ini mengatakan Z. Kedustaan di mana-mana karena hati as-siddiqun al-qalbi, al-siddiqun al-hadis. Dua-duanya kerjasama bareng-bareng membuat suatu kemunafikan di dalam diri kita. Tanpa sadar apa yang dikatakan dalam 4 golongan kita melanggar. Dalam suatu hadis yang mengatakan al-jannatu mustaqati ila arba'ati nazari. Surga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya adalah wahafidil lisan. Ucapan kita. Lisan kita selalu berbohong, maka kita tidak akan dirindukan oleh surga. Wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya, ini akan dirindukan ke surga. Surga mencari kita nanti. Bisakah kita seperti ini? Susah. Tidak pandang peduli siapapun itu, meskipun itu seorang ustadz, meskipun itu seorang ulama, meskipun itu seorang dai, tidak peduli, ini menerjang semuanya. Semua yang ada. As-siddiqun al-qalbi, as-siddiqun al-hadis, menerjang semuanya. Susah, kita kena juga yang kedua. Yang ketiga adalah as-siddiqun al-amal, yaitu jujur dalam berbuat. Setelah hati ini muncul A, lisan mengatakan ini, berbuatlah sekarang segala sesuatu yang kita lakukan. Dengan perbuatan yang kita lakukan ini menandakan bahwa kita melakukan hal yang salah. Di dalam kita berbuat segala sesuatu yang mendustakan segala sesuatu yang ada dan dilaknat oleh Allah, inilah merupakan as-siddiqun al-amal, yaitu tidak jujur di dalam kita berbuat. Tiga-tiganya kena kita. Sering kita melakukan segala sesuatu berbuat yang nggak jujur. Sering kita melaksanakan segala sesuatu berbuat di luar nalar, di dalam selalu berbohong, selalu munafik. Tanpa sadar, semua ini kita lakukan dengan sengaja, bukan tidak sengaja, dengan sengaja, dengan mata melihat. 3, kena. As-siddiqun al-qalbi, as-siddiqun al-hadis, as-siddiqun al-amal, kena semua kita. Yang ketiga. Yang keempat adalah as-siddiqul al-wa'du, yaitu kejujuran di dalam kita berjanji. Kena lagi. Hati mengatakan A, lisan mengatakan B, berbuat segala sesuatu, ternyataannya janji nggak bisa ditepati. Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Di dalam berjanji ucapkanlah segala sesuatu insya Allah, jika Allah menghendaki, dalam alasan, dalam landasan bahwa kita pasti akan menjalankan, kecuali kematian atau sakit yang menghalangi kita. Ini yang kita lakukan. Kenyataannya apa? Kata-kata insya Allah dijadikan suatu hal bercandaan, candain. Ketika kita nggak bisa datang, ucapkan insya Allah. Inilah kesalahan. Inilah namakan as-siddiqun al-amal. Di dalam kita melaksanakan berbuat segala sesuatu, mendatangkan segala sesuatu yang nggak bagus di dalam fadilahnya. Selalu berbohong dalam segala situasi dan kondisi. Kena sekali, 4-nya kena. Yang kelima adalah as-siddiqun al-hal, yaitu jujur dalam kenyataan. Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya memang apa yang kita lakukan banyak bohongnya. Di dalam menentukan keputusan banyak bohongnya. Di dalam menentukan segala apa yang terjadi banyak bohongnya. Kena lagi 5-5-nya. Kita introspeksi diri. Ternyata di dalam siddiq ini, di dalam siddiqun ini, kejujuran ini, 5-5-nya kita kena. As-siddiqun al-qalbi, yaitu kejujuran hati, tidak bisa kita lakukan. As-siddiqun al-hadis, tidak bisa kita lakukan. Al-siddiqun al-amal, dalam berbuat, kejujuran dalam perbuatan, kita tidak bisa kita jalankan. Dalam berjanji, kejujuran tidak bisa kita janji dengan tepat waktu. Di dalam kenyataan al-hal, kita tidak bisa menjalankan semua ini. Makanya turunlah Al-Quran ayat 109 daripada At-Taubah ini
yaitu ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah, wahai orang-orang beriman, kalau kita merasa beriman di hadapan Allah, wattaqullah, tawakal kepada Allah, wakudzu, dan beradalah di mana ma'asyadiqin, bersama mereka yang jujur. Berbuatlah kita jujur di dalam suatu dalam ranah suatu hal yang Allah tentukan, Allah landaskan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, memang susah untuk kita lakukan, memang sedih untuk kita jalankan, tetapi apa yang terjadi? Ketika kita ingin dekat sama Allah, ketika kita menangis karena Allah, lakukanlah semua ini. Karena apa? Karena kita tidak lama lagi pasti akan meninggalkan dunia. Usia kita, umur kita udah berapa? 40, 50, 60, kita sudah meninggalkan dunia. Masuk ke dalam suatu ranah di mana di situ adalah dunia nyata, akhirat nyata. Yaitu selamanya kita di sana, selamanya, dan perjalanan yang paling panjang. Ingat dalam perumpamaan bahwa kita di dunia ini cuma mampir minum. Kalau kita mampir, datang, minum seteguk, kemudian selesai, pergi. Inilah kehidupan dunia. Jangan dijadikan suatu beban kehidupan. Pikirkanlah akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.